Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga kalian dalam keadaan sehat dan sejahtera. Video pembelajaran kali ini kita akan mengenal jenis-jenis paragraf. Materi ini sudah kalian terima waktu kalian berada di kelas 4 dan 5. Nah, sekarang kita akan mereview kembali materi tentang jenis-jenis paragraf. Apa yang akan kita review pada hari ini? Yang pertama, kita akan mengidentifikasi jenis-jenis paragraf. Yang kedua, membandingkan isi teks. Yang ketiga, memprediksi kejadian berdasarkan isi teks. Yang keempat, menentukan makna kata denotatif dan konotatif. Apakah paragraf itu? Paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok, dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Dalam sebuah paragraf, terdapat ide pokok yang termuat dalam kalimat utama dan dilengkapi penjelasan dalam kalimat penjelas. Yuk, kita bahas satu persatu. Paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang berisi informasi tentang penggambaran atau penjelasan mengenai suatu objek. Pada paragraf deskripsi, kalimat penyusunnya berkaitan dengan hal yang dapat dirasakan panca indera. Dua, paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang berisi informasi mengenai suatu rangkaian peristiwa atau kejadian yang diceritakan secara urut dari awal hingga akhir. Pada paragraf narasi terdapat unsur seperti tokoh atau pelaku peristiwa, kemudian peristiwa itu sendiri, dan latar. Pada paragraf narasi biasanya bertujuan menceritakan suatu peristiwa seolah-olah pembaca mengalami sendiri kejadian itu. Ketiga, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi ditulis untuk menyampaikan informasi berupa definisi, langkah-langkah, atau metode mengenai suatu hal. Umumnya pada paragraf eksposisi ini memiliki unsur 5W dan 1H, dan bertujuan menambah wawasan pembaca. Nah, di sini teman-teman, maksud 5W1H kalau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan istilah adiksimba. Mengandung kata tanya apakah, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 4. Paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi informasi untuk mengajak atau membujuk pembaca untuk melakukan suatu hal. Ketika pembaca diajak atau dibujuk,
biasanya penulis menyertai dengan data, fakta, atau argumen untuk meyakinkan si pembaca. Nah, sekarang kita masuk ke membandingkan isi teks. Di dalam membandingkan isi teks, perlu teman-teman ketahui ada dua hal dalam membandingkan isi teks. Yang pertama yaitu mencari persamaan dari dua teks. Biasanya di dalam suatu ada dua teks, atau mencari perbedaan. Nah, bagaimana mencari persamaan dari dua teks ini? Caranya, yang pertama, perhatikan unsur-unsur pada teks. Misalnya, pelaku, waktu kejadian, dan proses terjadinya kejadian yang lalu. Kemudian, temukan kesamaannya. Adapun mencari perbedaan bisa dilakukan dengan mencari informasi dasar yang tersurat yang tampak pada teks tersebut. Lalu carilah perbedaan antara dua teks tersebut. Sekarang kita bahas tentang memprediksi kejadian berdasarkan isi teks. Di sini dijelaskan bahwa bacaan selain memuat informasi, juga memuat tentang peristiwa atau kejadian. Kita dapat memprediksi kejadian dalam bacaan dengan memahami bacaan itu secara menyeluruh. Lalu, biasanya peristiwa pada teks memiliki hubungan sebab akibat. Artinya apa? Artinya peristiwa yang satu menjadi sebab terjadinya peristiwa yang lain. Nah, karena memiliki hubungan sebab akibat, kita harus tahu ciri-ciri paragraf sebab akibat. 1. Biasanya gagasan utamanya terletak pada bagian akhir paragraf. Yang kedua, mengikuti pola paragraf induktif. Yaitu apa? Kalimat pertamanya pada paragraf induktif itu berupa kalimat-kalimat khusus. Nah, kalimat kedua, ketiga, dan selanjutnya berupa kalimat yang bersifat umum. Yang ketiga, terdapat keterkaitan atau keterhubungan yang logis antara kalimat yang menjadi sebab dan kalimat yang menjadi akibat. Nah, sekarang menentukan makna kata denotatif dan konotatif. Apa ya makna kata denotatif itu? Ya, makna kata denotatif adalah pengertian makna kata yang sebenarnya. Artinya, makna kata tersebut tidak mendapat tafsiran lain yang menyimpang dari makna sebenarnya. Contoh, pada kalimat tikus itu telah mati. Kata mati memiliki satu arti yang lugas, yaitu sesuatu yang tidak bernyawa dan tidak dibawa ke makna yang lain ya. Adapun makna kata konotatif adalah kata yang memiliki makna kiasan atau tidak sebenarnya. Contoh, pada kalimat
orang berlomba-lomba berebut kursi di Senayan. Makna kata kursi pada kalimat di atas maksudnya adalah jabatan atau kedudukan. Nah, teman-teman, bagaimana materi hari ini? Agar lebih jelas, yuk kita latihan soal bersama ya. Perhatikan paragraf berikut ini. Pulau Nikoy yang terletak di Kepulauan Riau masih mempunyai keindahan yang benar-benar alami dan terbebas dari polusi. Pulau ini dikelilingi pantai berpasir putih dan karang koral dengan warna-warni spektakuler. Pulau Nikoy juga memiliki pemandangan hutan hijau yang subur. Pepohonan banyan asli memberikan tempat pelindung untuk habitat burung lokal. Pertanyaannya, jenis paragraf tersebut adalah A. Persuasi, B. Eksposisi, C. Deskripsi, atau D. Narasi. Nah, perhatikan lagi teman-teman tentang jenis-jenis paragraf yang tadi sudah dijelaskan. Ya, jawabannya adalah C. Deskripsi. Paragraf tersebut menggambarkan keindahan Pulau Nikoy di Kepulauan Riau. Penggambaran tersebut membuat pembaca seolah-olah menyaksikan sendiri keindahan pantai tersebut. Kita lanjutkan teman-teman. Di sini ada soal dipersembahkan teks 1 dan teks 2. Teks 1, kapal laut merupakan alat transportasi melalui jalur laut. Fungsi kapal laut untuk mengangkut barang dan penumpang dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Para penumpang memilih naik kapal laut karena ongkos murah. Teks 2, pesawat terbang berfungsi sebagai alat transportasi antar wilayah untuk mengangkut penumpang atau barang. Alat transportasi tersebut melalui jalur udara. Ongkos naik pesawat terbang lebih mahal daripada alat transportasi lain. Pertanyaannya, persamaan isi kedua teks tersebut adalah A. Jalur transportasi, B. Besarnya ongkos, C. Nama alat transportasi, atau D. Fungsi alat transportasi. Nah, teman-teman, untuk menjawab ini, teman-teman bisa membaca kedua teks, kemudian cari kata-kata atau unsur-unsur yang sama yang dimiliki oleh setiap teks. Nah, kalau kita periksa teman-teman, di sini ada unsur yang sama ya, yaitu fungsi dari kedua alat transportasi ini, yaitu kapal laut dan pesawat terbang. Nah, artinya persamaan isi kedua teks tersebut adalah ya, jawabannya D. Fungsi alat transportasi. Bagaimana teman-teman? Untuk semakin mahir teman-teman memahami materi ini, perbanyaklah latihan soal yang akan diberikan oleh Pak Guru melalui e-learningnya masing-masing. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.